Semangat pagi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Saya kemarin membuat sebuah postingan yang pertama tentang investigasi, kemudian yang kedua tetap anjuran saya untuk supaya Anda tidak memerangi, menyentuh regulator, kemudian beberapa hal tentang haters. Pastikan Anda simak dengan baik, dan hari ini saya mau sampaikan kepada Anda sebuah materi yang ini saya katakan penting untuk Anda. Simak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTuber semangat pagi dan salam ekstrim ya. Jadi hal yang paling penting yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah tentang pengamatan saya para orang-orang yang saat ini mensikapi VTube. Saya melihat hanya beberapa gelintir orang yang dia berkomentar negatif, tetapi banyak sekali chat yang masuk. Gus, saya di saat VTube ini maintenance, bergabung di beberapa aplikasi baik robotik, kripto, dan berbagai macam penawaran, tetapi semua scam. Hanya VTube ini yang saya harap segera bisa on dan bisa buat aktivitas kerja saya lagi. Bukan satu orang ya, tapi banyak orang. Dan luar biasa saudaraku. Kemarin saya memberitakan tentang hoax VTube scam, dan ternyata setelah kita klarifikasi, ya kan, ternyata VTube ini diperjuangkan terus sampai saat ini. Nah itulah bahwasanya masih ada harapan untuk kita menunggu, karena memang VTube masih diperjuangkan. Kemudian poin yang kedua yang ingin saya bahas pada video ini adalah ada satu usulan di komentar. Anda bisa lihat di komentar setiap video saya ada usulan, maka saya bacakan, saya berikan gambaran kepada Anda. Usul kepada manajemen, alangkah indahnya ketika VTube ini di-on-kan dulu, supaya para VTuber bisa melihat iklan. Perkara pencairan VIP diurus belakangan. Nah ini Anda para pemirsa GSW setuju nggak dengan usul salah satu kalau nggak salah akunnya Puncak Surga seperti itu. Dia usul seperti itu, dan saya langsung sampaikan selaku arus bawah, kita sampaikan kepada manajemen usul ini. Jadi bagaimana ketika VTube di-on-kan dulu untuk melihat iklan, membuktikan kepada haters bahwa VTube tidak scam, tetapi untuk pencairan VIP-nya belakangan. Kalau memang ini yang masih diurusi adalah masalah investor. Itu poin yang kedua yang saya sampaikan. Satu, aplikasi yang lain banyak yang scam yang diikuti dan mereka mengharapkan pada VTube. Yang kedua adalah banyak atau salah satu akun yang saya katakan tadi meminta bagaimana VTube kalau di-on-kan dulu, setelah itu baru VIP dicairkan belakangan. Anda setuju nggak? Usul yang kedua setuju nggak? Kalau setuju Anda bisa klik di komentar setuju seperti itu, biar manajemen mempertimbangkan. Kemudian poin yang ketiga saudaraku, di dalam pergerakan VTube sampai saat ini, bagi kami yang mengamati, memantau, baik melalui drop, kemudian di tim kreator yang ada koordinasi di situ, banyak tipikal orang yang memang loyalitas bertahan di VTube dengan caranya masing-masing. Tetapi juga ada yang sok pahlawan, ada loh yang seperti itu, yang dia menyalah-nyalahkan orang lain, tetapi dia sendiri melakukannya. Saya tidak sebut nama, tetapi hal semacam ini sok loyalitas gitu. Kita fair sajalah, dalam artian apa yang kita sampaikan kalau bisa memang berdasarkan data yang ada, atau kalau tidak motivasi secara pure kepada Anda semuanya, agar di masa menunggu ini kita tetap bisa belajar tentang kehidupan. Banyak sekali video saya yang diambil kemudian untuk memberikan motivasi justru bukan kepada perusahaan VTube, kepada perusahaan konvensional seperti itu. Karena apa? Yang saya bicarakan memang judulnya adalah VTube, tetapi saya juga banyak yang membahas tentang motivasi yang lain. Salah satunya adalah YouTube, mereka konsultasi bahkan berjam-jam telepon, ya kan seperti itu. Nah terus untuk haters, kemarin mana ini nggak tahu apa-apa. Saya WA saya, kita sharing, nggak ada yang WA.
Yang WA justru orang-orang yang positif. Berarti bullshit. Para akun-akun yang komentar kotor itu berarti dia memang nggak ada buktinya. Itu cuma paling anak kecil atau memang suruhan orang. Jadi kita para konten kreator keep kalem lah, nggak usah baper dengan komentar seperti itu. Kalau kamu ganggu mentalmu, hapus. Kalau enggak ya jawab dengan indah. Toh dia nggak berani menghubungi Anda kok. Yang terakhir, poin keempat, ada tipikal orang, tipikal yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, yaitu sifat melankolis, sifat koleris, sifat sanguin, dan sifat flegmatis. Kita semuanya memiliki 4 karakter ini masing-masing, semuanya punya. Tetapi dari 4 itu, ya kan, itu ada yang dominan di dalam diri Anda. Ini materi penting di motivasi. Yang pertama adalah melankolis. Melankolis kalau kita, ini melankolis banget nih, biasanya dia suka nangis dan seterusnya. Enggak, melankolis justru mereka sangat detail. Ibaratnya dia pada video detik sekian, saya melihat Gus berbicara ini, dia ingat sampai situnya, detail. Dan rata-rata orang melankolis, orang ini bisa menyimpulkan dengan suara yang berbeda, tetapi intinya sama, melankolis. Yang kedua adalah yang dikatakan koleris. Koleris ini dia suka menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Dia watak pimpinannya sangat kuat. Dia sangat kadang-kadang dia pemarah, ya kan, tegas begitu kan. Dan dia memiliki prinsip yang sangat kuat. Maka koleris ini kalau dominan, dia cenderung menjadi pimpinan atau leader. Kemudian yang ketiga adalah flegmatis. Flegmatis ini dia setia, ya kan. Tetapi mohon maaf, flegmatis ini powernya sangat kecil. Dia mau nongol di permukaan dia nggak berani. Bahkan bikin video tatap muka begini cemen, gitu kan. Ada yang seperti itu. Tetapi dia baper. Ibaratnya dia keluar masuk grup gitu-gitu kan. Ada yang tersinggung sedikit, dia lemah gitu kan. Tapi dia setia. Ada yang flegmatis semacam itu. Lah, kemudian yang terakhir itu adalah yang dikatakan koleris, sanguin. Nah sanguin ini dia tipikal ceria. Ketika dia masuk dalam satu grup, oke selamat pagi, semua menyambut itu. Dia ketika dia datang, dia sangat dinanti-nantikan oleh orang-orang. Dia disiplin, tetapi dia kurang detail. Dia tidak ketika mengerjakan sesuatu kadang-kadang lupa. Ini ciri khas ya. Sanguin itu, ketika dia itu mau keluar rumah, kontaknya ketinggalan, kontaknya ketemu, dompetnya ketinggalan, tetapi dia asik. Lah, Anda termasuk yang mana? Itu Anda bisa menilai sendiri. Lah, untuk membangun atau mendominankan sifat ini, Anda tergantung perkumpulanmu. Tergantung ketika Anda berkumpul dengan orang yang kolerik, Anda akan jadi leader. Ketika Anda bertemu dengan orang yang flegmatis, Anda menjadi orang yang polos, tetapi Anda tulus, suka beramal begitu kan, setia. Tetapi ketika Anda berkumpul dengan orang-orang yang sanguin, Anda tiba-tiba menjadi lucu, Anda menjadi menyenangkan gitu kan. Tetapi Anda memang ada sisi-sisi pelupanya, tidak sempurna lah. Jadi 4 sifat ini berada dalam tubuh kita, dalam sikap kita, yang dominan ada sendiri. Dan itu anugerah dari Allah, saudaraku. Maka berkumpullah dengan orang yang tepat. Saya sering mengatakan, kera akan berkumpul dengan kera, ya kan? Singa akan berkumpul dengan singa, dan manusia akan berkumpul dengan manusia. Itu saudaraku. Maka di deskripsi ada link untuk bergabung di Telegram, di WhatsApp. Di situ adalah grup-grup kami yang positif sampai saat ini. Kita bisa berkumpul bersama, ya kan? Kita berdiskusi, tetapi bawalah sikap yang sopan, karena kita di situ semua saling menghargai. Itu info hari ini untuk Anda dan untuk saya pribadi. Semoga bermanfaat. Salam ekstrim.